waktu dengan pasien, menjelaskan dengan pasien, semua pasien yang keluar, bukan aku muji diri sendiri ya, tapi semua pasien yang keluar dari meja praktek pasti ngomong, ini dokter suatu hari akan terkenal. Itu waktu itu aku belum terkenal sama sekali. Aku dulu waktu jadi dokter kecantikan, orang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Irian, ke Palembang, cuma untuk treatment dengan aku. Dan aku ngelihat sekarang kan persaingan agak sedikit nggak sehat ya, agak sedikit nggak sehat, di mana ada beberapa yang melakukan fake order, ada yang melakukan reseller terselubung, ada yang melakukan, entahlah aku ngomong buzzer atau apa ya. Menurutku agak sedikit nggak sehat. Reseller terselubung itu maksudnya gimana tuh? Ini mungkin teman-teman nggak tahu nih, maksudnya kalau misalnya fake order kan jelas ya, misalnya minta siapa mesenin. Reseller terselubung untuk naikin omset live, itu maksudnya gimana tuh? Boleh nggak gue ngomong di sini? Kemarin menurut gue lu ada di posisi di overhead dari konten-konten lu. Ada satu masa, gue sampai ketika gue nontonin TikTok ya, kan Dr. Richard nggak sejahat itu deh. Kenapa gue scroll, ini kayak Dr. Richard manusia paling dibenci di Indonesia gitu. Dan at the end of the day, pada akhirnya aku menang pra peradilan di mana dinyatakan kriminalisasi, kau tidak bersalah, kasusmu tidak pantas naik, kau disita secara tidak terhormat, disita secara tidak sah, yang penarikanmu itu semuanya tidak sah, kayak gitu punya. Keren nggak kok? Aku ngerasa aku bangga sih. Gue lumayan amazed itu sama podcast lu itu, salah satunya tiap kali ada yang viral, besoknya udah pasti ada di podcast Dr. Richard. Mau orangnya di ujung Indonesia pun bisa tuh nongol tuh di podcast Dr. Richard. Itu prosesnya gimana sih, Dok? Seorang public figure, pengusaha, dan juga dokter. Kayaknya nggak ada hal yang nggak bisa dilakukan oleh orang yang satu ini ya. Nggak cuman berhasil menjadi nama besar di dunia entertainment, tapi beliau juga berhasil mengembangkan klinik kecantikannya sampai memiliki banyak banget cabang. Kira-kira apa sih rahasia bisnis dan mengembangkan akun ala Dr. Richard? Buat kalian yang kepo, wajib nonton podcast ini sampai habis ya. Setelah gue cek, ternyata 90% dari penonton video-video gue di YouTube ini belum subscribe channel ini. Kalau kalian gak mau ketinggalan podcast-podcast dengan narasumber-narasumber keren lainnya, pastikan kalian subscribe dulu channel yang satu ini. Dr. Richard Lee, waduh. Biasanya kalau di opening podcast gue itu gue bakal minta tamu untuk kenalin diri ya. Cuman kayaknya ini nggak perlu ya. Mungkin pertanyaan pertama gue langsung nanya gini aja deh. Lu kan dikenal sebagai banyak hal nih, Dok. Sebagai dokter, entrepreneur juga, public figure juga. Sebenarnya dari lu sendiri, lu pengennya dikenal sebagai apa sih dari antara tiga itu? Kalau di gue paling nyamannya itu sebenarnya sebagai pebisnis ya. Gitu. Paling nyamannya ya. Tapi kalau secara brandingnya tetap secara dokter kali ya. Karena kayak orang tuh nggak bisa memisahkan nama aku dengan dokter. Kan dikenalnya sebagai bukan Richard Lee, tapi Dr. Richard Lee kayak gitu. Jadi orang mandangnya aku sebagai dokter, dan juga brandingan tentang skincare abal-abalku sudah terlalu lama dan terlalu panjang gitu kan. Jadi orang taunya itu dokter. Tapi kalau aku sendiri nyamannya, kalau aku pernah tanya dengan diriku, kalau kau cuma bisa milih satu, kau pengen jadi apa sih? Pengen jadi public figure, artis kayak gitu kan, atau pengen jadi dokter, atau pengen jadi pebisnis, atau pengen jadi yang lain? Aku jawabnya pengen jadi pebisnis sih. Kira-kira kenapa tuh, Dok? Itu yang buat aku hidup sih ya. Jadi kayak kalau dari dulu juga ditanya, dari zaman aku kerja di perusahaan, aku tuh senangnya jadi pebisnis ya. Pebisnis yang tetap di-relate di kesehatan. Ya bukan artinya bisnis cuan atau apa, enggak kayak gitu. Aku tetap akan pikirnya bisnisnya itu di kesehatan. Aku suka bikin planning, aku suka bikin sesuatu jangka panjang, jangka pendek, resiko, semuanya tuh bisa. Dan aku orangnya kreatif, makanya tuh aku hidup banget di situ. Meskipun aku juga jago di beberapa hal yang lain. Nah ini yang berat jadi Dr. Richard. Lu tau nggak? Aku tuh waktu masuk ke Athena ya, salah satu dokter kecantikan yang berbakat, talented banget. Di mana? Waktu dengan pasien, menjelaskan dengan pasien, semua pasien yang keluar, bukan aku muji diri sendiri ya, tapi semua pasien yang keluar dari meja praktek pasti ngomong, ini dokter suatu hari akan terkenal. Itu waktu itu aku belum terkenal sama sekali. Oke. Semuanya tuh kayak puas kayak gitu punya, happy dengan aku. Aku dulu waktu jadi dokter kecantikan, orang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Irian, rela terbang, bukan ke Jakarta loh, ke Palembang. Cuma untuk treatment dengan aku, cuma untuk filler. Dan aku salah satu trainer filler, trainer benang yang talented lah aku bilang. Aku kalau training benang, orang tuh selalu pas ngajarin aku, ini orang tangannya itu bagus banget. Artinya aku secara skill juga good banget gitu kan. Tapi kayak kemauan dari diri itu pengennya itu di bisnis kayak gitu kan. Nah, jadi waktu dan ngelepas ego ini tuh berat banget. Bagi seorang dokter ngelepas kayak, udah aku nggak mau praktek, aku nggak mau pegang pasien,
Kenapa? Karena kalau aku pegang pasien, aku cuma pegang 50 pasien sehari. 20, 30, 50 kan paling maksimal. Sudah itu capek. Aku pengen pegang 5.000 pasien sehari. Kayak gimana caranya 5.000? Aku pengen nolong lebih banyak orang. Kayak gimana caranya? Ajarin dokter-dokterku. Buka cabang yang banyak. Semua dokterku harus punya skill seperti aku. Dan ngelepas ego itu berat banget. Itu berat banget. Di awal pasti berat banget ya? Berat, Pak. Bukan sampai sekarang juga berat. Karena kayak ada ego kan. Karena aku lebih pintar. Karena aku lebih hebat. Karena aku lebih skillful kayak gitu punya. Tapi kayak ngelepas ego itu ketika kamu tanya, oke, dokterku jauh lebih jago kok. Dokterku, aku sudah ajarin semua kok dokterku kok. Nah itu tuh, dan ngelepas kayak bagaimanapun kan dalam 2 tahun kan nggak pegang pasien, pasti kan nggak terlalu aktif lagi seperti dulu ya, pasti skillnya kan. Tapi aku harus lepas itu, karena aku bertanya dalam diriku, aku pengennya apa ke depan, dan aku pengen ngebesarin kerajaanku, aku pengen Athena menjadi grup yang lebih besar lagi, bisa nolong lebih banyak orang lagi, maka aku putuskan ke bisnis. Dan bisnis itu tidak bisa terlepas dari entertain. Karena kan kayak corongnya, yang menariknya, kudanya gitu kan, maka aku bisnis dan entertain. Nah, itu nanti bakal kita bahas ya. Bisnis dan entertain tidak bisa dilepas. Soalnya masih banyak loh, Dok, pebisnis yang enggak lah, gue nggak mau muncul, gue mau jadi pebisnis karena gue nggak mau muncul di depan kamera. Padahal menurut gue di zaman sekarang ya itu 2 hal yang saling berkesinambungan gitu. Nah mungkin gue mau cerita dulu nih Dok. Jadi pertama kali pas kita jumpa ya, gue udah tahu nih, ini image-nya ini lebih ke pengusaha daripada dokter. Karena menurut gue pembahasan kita kemarin ya pada saat kita berjumpa pertama kali, itu beneran bisnis banget. Dan gue lumayan kaget pada saat itu. Kayak kok bisa sih seorang dokter, karena kan image gue ke lu masih dokter ya. Tapi pembahasannya bisnis banget gitu. Nih orang pemikirannya, planningnya ngeri banget. Yes. Bahkan kemarin gue juga sampai minta ini nih tips-tips, dan gue disuruh pindah. Akhirnya gue pindah. Jadi kalau gue pindah ke Jakarta, salah satu alasannya ya si Dokter Richard ini. Nah Dok, gue tadi di depan gue lihat ya, banyak banget piala-piala. Dan tahun lalu kalau nggak salah lu menang banyak banget penghargaan. Penghargaan sebagai dokter, penghargaan sebagai pengusaha, penghargaan sebagai public figure juga. Kira-kira dari semua penghargaan yang lu pernah capai, itu yang mana sih yang paling lu banggakan gitu? Tahun lalu itu paling banyak ya? 11 atau 12 ya, aku lupa ya. 11 atau 12 dalam 1 tahun ya. Padahal tahun sebelumnya itu kayak cuma 2, dan sempat sepi gara-gara kan ada kasus ya. Aku juga tahu diri ya, ketika kita punya kasus pidana, siapa sih yang mau kasih kita piala? Kan kayak nggak make sense lah ya ngasih piala ke tersangka gitu kan. Tapi ketika kasusnya ini sudah selesai, kayak semua jadi satu ngebludak semua yang ngasih gue kayak gitu. Kan itu thankful banget, tapi yang paling bahagia untukku yang dari TikTok justru yang nggak ada pialanya. Oh gitu? 41 miliar dalam 1 hari. Itu kayak, rekor ya? Itu masih lu yang pegang nggak sih Dok? So spesial. Terlepas dari siapapun yang pegang, terlepas dari aku yang pegang atau Mami Louis yang pegang, tapi menurutku aku jauh lebih spesial. Kenapa? Agak sombong kan? Nggak masalah, yang penting emang ada kan? Karena menurutku Mami Louis lakukan itu, Mami Louis hebat ya. Bahkan sekarang kalau misalnya diadu tanding, aku bukan tandingan dia lagi sekarang, untuk periode sekarang ya. Tapi kalau periode rekor kemarin, aku masih ngomong, aku tuh ngerasa diriku keren, karena aku cuma jualan 1 brand. Jualan brandku doang. Jadi kayak aku jual 41 miliar murni brandku loh, gitu kan. Sedangkan Mami Louis kan pada waktu itu melakukan itu tuh multiple brand. Kalau aku nggak salah itu 5 brand. Dan dia juga dibantu oleh dokter lain, dibantu oleh public figure lain, kayak gitu punya kan. Terlepas dari siapapun yang menang, kayak aku ngerasa brandku keren dan aku bisa ngangkat dengan segala kekuranganku. Gitu. Yes. Gue juga selalu bilang ke penonton gue, kan kemarin banyak yang bahas juga kan, siapa sih pemegang rekornya. Gue selalu bilang, gak bisa dibandingin apple to apple gitu. Karena menurut gua, dokter pada saat itu posisinya seller. Sedangkan Mami Louis kan pada saat itu adalah afiliator. Benar. Jadi ya masing-masing bisa dilihat hebat dengan cara masing-masing. Betul. Gitu. Betul. Tapi kalau sekarang nggak ada lawan. Kalau sekarang kayak aku bukan lawannya Mami Louis lagi, sumpah. Dia terbang begitu tingginya dan aku nggak kesentuh dia ya. Apalagi dengan fokusku yang sekarang cukup pecah ya, pecah. Jadi aku punya planning jangka panjang, aku tarik lagi lebih jangka panjang lagi kayak gitu. Ya, yang nggak bisa kayak live setiap hari itu kan menurutku agak takes time ya. Aku pengen lebih jangka panjang lagi. Jadi terpaksa konsentrasiku terpecah-pecah. Yes. Tapi 41M kemarin beneran berkesan banget ya. Itu rekor banget. Dan itu tuh ya. yang aku banggakan adalah itu tanpa gimmick. Itu tanpa
beli viewers atau apapun itu dan tanpa satu pun fake order. Semuanya real order, itu yang aku banggakan. Dan aku ngelihat sekarang kan persaingan agak sedikit nggak sehat ya, di mana ada beberapa yang melakukan fake order, ada yang melakukan reseller terselubung, ada yang melakukan entahlah aku ngomong buzzer atau apa ya. Menurutku agak sedikit nggak sehat. Reseller terselubung itu maksudnya gimana tuh, itu Dok? Ini mungkin teman-teman nggak tahu nih, maksudnya kalau misalnya fake order kan jelas ya, misalnya minta siapa mesenin. Reseller terselubung untuk naikin omset live, itu maksudnya gimana tuh? Boleh nggak gue ngomong di sini? Ini analisaku ya. Kalau salah minta maaf ya. Tapi logik nggak kalau misalnya ada orang yang jualan satu hari 30M, terus dia cuma jualan 3 jam dan dia stop. Oh. Logik nggak? Harusnya lanjut. Mami Louise pun bertanya dengan aku. Aku diskusi dengan Mami Louise. Kalau misalnya Leo ya jualan, kau bisa jualan satu hari 3M deh, nggak usah gede-gede, 3M. Menurutmu besok kau live lagi nggak? Live lagi. Minggu depan kau live lagi nggak? Live lagi, setiap hari gue live. Apa alasannya kau cuma live di 1 bulan sekali? Nggak logik dong. Kalau kita pebisnis berpikir ini cuan kan, ini duit dong, kayak gitu punya kan. Nggak ada cerita dapat 3 miliar. Kita libur 1 bulan, nanti bulan depan 3 miliar lagi, nggak mungkin dong, ya kan? Terus kalau misalnya lo dapat 3 miliar nih, terus bulan depan lo live cuma 1 jam dapat 3 miliar. 1 jam yang tadinya itu 1 hari lo live 3 miliar, bulan depan 1 jam lo dapat 3 miliar. Pertanyaan gue, lo gas nggak sampai malam? Gas lah. Nggak mungkin nggak kan? Nggak mungkin nggak. Apa alasan lu berhenti cuma 1 jam? Satu-satunya kemungkinan adalah produk habis, cuman kan harusnya nggak. Lu pasti bisa prediksi dong. Iya. Kalau lu 1 miliar di sini, 3 miliar di sini, pasti bulan depan lu pasti stoknya 9 miliar dong. Bener. Ya kan pebisnis kita ini, bukan pedagang kaleng-kaleng gitu ya kan. Dan ini kita ngomong MM-an, kita nggak ngomong barang 200.000, 300.000 ya kan. Pasti lu stoknya lu super biasa banyak. Kenapa lu cuma live cuma 1 jam? Gua ajarin lu cara berpikirnya. Karena lu mau membatasi orang membeli. Kenapa? Karena cuma di 1 jam itu, reseller lu pengen beli. Lu nggak pengen spread waktunya lebih banyak. Supaya apa? Supaya orang lain nggak bisa beli memang. Lu pengen cuma reseller lu pengen anggota lu yang beli. Oh, berarti ibarat kata emang udah di planning, Janjian. ntar jam seginian Jadi lu punya, live ya? Jadi lu punya reseller kayak gitu, punya agen distributor. Lu udah kasih tahu mau ambil sekitar berapa? Ambil 200 juta. Oke, yang ini mau ambil berapa? 300. Ini ambil berapa? Sudah kumpulin semua nih. Udah tahu nih kita mau omsetnya berapa nih. Oke. Aku jual harganya tidak harga distributor loh. Aku jual tuh harga rilis. Ya. Kalian berarti beli berapa? 100 ya. Kalau kalian beli 100 benar dapat 100, setelah selesai live nanti aku kasih subsidi cashback. Bukan di live. Bukan di live. Itu strategi ya. Iya. Kok nggak bisa baca strategi itu? Tapi mohon maaf, aku kan pebisnis, aku bisa baca strategi. Makanya begitu 1 jam dia buka, semua yang ada di sini sudah bisa beli. Yang dia tidak harapkan adalah orang lain beli selain itu. Dia nggak mengharapkan itu. Dia pengennya cuma agen dan distributor dia aja yang beli, dan kalian dapat hype-nya. Kalian dapat namanya, si ini hebat, kayak gitu. Penontonnya segini, check out-nya segini. Produknya laku banget. Sehingga gitu ya? siapa yang jual produknya? Reseller. Dan reseller bisa maintenance harganya. Itu menurutku cukup jenius sih. Cukup jenius. Cukup jenius. Oke. Tapi menurutku itu juga cheating. Cheating ya? Ya kan, bagi aku yang jualan langsung ke end consumer kan, bukan kayak gitu kan sistemnya kayak gitu. Dan dengan sistem kayak gitu, dengan sistem yang kayak tadi, itu rentan banget kecurangan. Artinya kalau misalnya kayak aku nitip ke distributor ini berapa kali lipetin kayak gitu, rentan banget untuk kayak manipulasi GMV ya, secara bisnisnya ya, gitu. Yes. Tapi nggak ada yang salah juga sih, itu strategi dan good aja sih. Ya strategi masing-masing ya. Tapi kan nggak logik kan, aku ngomong dengan kau kan. Kalau misalnya kau 3 miliar dalam 1 jam, kau nggak mau lanjut kan nggak mungkin pasti dong. Lanjut, kalau aku lanjut. Iya. Kemarin aja lanjut terus ya dok. Iya, nggak logik kan, kayak gitu kan. Makanya cara berpikirnya kayak gitu aja. Apalagi kau dapat 30 miliar dalam 3 jam. Nggak mungkin lah nggak lanjut. Kalau aku serakah kan, aku masih lanjut. Yes. Dok, itu jamnya ini banget ya. Gini,
apa ya, bling-bling banget gitu kan? Nggak bling-bling. Boleh di-spill nggak dok? Itu kira-kira harganya berapa tuh? Aduh, Ngangkat apa tuh di tangan tuh? nggak bling-bling. Ini KW. Alah, merendah ya dok. Yes, oke. Paling gue mau nanya ini satu hal dok. Kan lu dikenal sebagai dokter yang hidupnya itu lumayan mewah ya di depan layar, di depan kamera. Itu menurut orang-orang nih. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu, gue juga pengen tahu sih, apa satu benda paling mahal yang pernah lu beli selama lu berkarir? Rolls Royce lah ya. Rolls Royce. Ya, Rolls Royce. Itu dan semua barang yang aku pengen beli itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar kayak aku pengen beli. Dari jam tangan, nggak ada yang pengen aku beli sih. Lebih ke tabungan sih, lebih ke tabungan. Tabungan? Tabungan sama apa ya? Mungkin sudah lelah juga kali ya. Kayak kalau dari zaman dulu kan aku ngerasa kayak brandinganku adalah pendidikan, edukasi ya. Dari aku kan keluar di media sosial kan tahun 2017 pertama kali ya. Sampai tahun 2020 itu aku nggak pernah kayak menunjukkan apa yang aku punya. Apa yang aku punya, apa yang aku beli, apa yang aku nggak pernah tunjukkan apa-apa. Karena menurutku brandinganku nomor satu adalah edukasi. Jadi kayak edukasi. Tapi kayak karena berantem dengan salah satu artis di Indonesia, itu tuh buat aku tuh diremehin. Kayak, oh kau cuma dokter kampung yang nggak punya apa-apa gitu kan. Dan aku tuh kedesak banget di situ dan aku hampir kalah kan. Nah di situ aku baru sadar bahwa ternyata nggak bisa kayak gini. Ternyata itu kita harus tunjukkan siapa kita. Contoh kayak gini ya, gue bilang ya, paling simpelnya. Kalau gue pakai jam kayak gini, gue salaman dengan lu respect nggak dengan gue? Respect. Respectnya beda kan? Iya, megangnya aja gue agak getar gitu. Iya. Gue nggak kenalin lo, dan gue nggak kasih tau saldo gue. Kita ketemu lagi nih, lu pakai mobil apa? Gue pakai Rolls Royce kayak gitu. Turun, lu salaman dengan gue kayak mana? Respect banget. Oke. Kalau bayangin, kalau misalnya yang salaman dengan gue, selevel menteri, kayak gimana? Lebih welcome pastinya. Dibandingkan dengan orang biasa kayak gitu. Padahal duitnya sama kayak gitu. Nah, bagaimanapun juga orang itu tetap akan melihat apa yang lu punya, apa yang lu pegang, apa yang lu pakai. Nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak kayak gitu punya. Dan orang akan lebih bergetar. Contoh kayak gini. Kalau pengacara gue Hotman Paris. Gue ngatain lu nih. Udah lo, gue ngatain lu pencemaran nama baik deh. Sipit lu. Itu bukan pencemaran nama baik. Emang sipit bagaimana ya? Misal, lu tersinggung kayak gitu punya. Lu punya kekuatan. Tapi lu lihat di sebelah gue Hotman Paris. Lu mau musuh gue? Nggak jadi. Oke, artinya kan ketika lu mau bertarung, lu kan harus ngelihat apa dulu nih orang ini punya nih. Nah, selama ini orang tuh tidak melihat apa yang aku punya. Karena kan aku nggak pernah kayak tunjukkan gitu. Sehingga orang tuh akan merendahkan aku. Ketika aku review skincare Baba, LP, laporin. Karena mereka kayak nggak ngerasa, ini dokter kecil nih, dokter songong nih, ini dokter ini nih, kayak gitu punya. Kan dilaporin. Tapi ketika aku berubah, ternyata memang nggak bisa dunia ini seperti itu. Aku tuh lebih ke apa adanya, harus tunjukkan siapa aku, apa yang aku punya, kekuatanku. Orang kan jadi lebih respect. Buktinya 1 tahun terakhir ini kan LP-nya agak kurang. Karena udah pada takut ya. Iya, agak lebih bergetar. Malas aja gara-gara orang ini kan. Nempelin Hotman mulu gitu. Iya, malah nggak ini jadi. usahanya kayak gini, kemampuannya kayak gini, kayak gitu punya. Kan jadi lebih respect, jadi lebih segan, jadi lebih takut. Nah, itu sih alasannya sih. Yes. Tapi gue apa adanya ya, bukan artinya gue pamer ya. Karena gue nggak pernah, kontenku tuh naik bukan karena pamer kayak gitu. Kontenku tuh tetap pengennya edukasi. Yes. Nah, tapi sekarang kemarin juga kita pernah bahas kan pas kita jumpa. Menurut lu pure edukasi itu sekarang udah nggak naik di konten. Itu benar nggak? Iya, susah lah. Kalau orang Indonesia kan gampang bosen ya. Dan kalau sekolah aja nggak minati deh. Apalagi kalau misalnya kita buka YouTube belajar benar-benar belajar. Kan nggak mau lah. Pasti ada entertainment-nya. Makanya sekarang lu invest berat banget di entertainment dan juga secara waktu dan juga secara harus diakui sih, kita ngomong boleh sebut satu orang yang stay di entertainment, viewersnya masih banyak. Hampir nggak ada yang benar-benar fokus di entertainment yang dulunya jago. Dulu kan aku rame banget viewersku. Ketika aku ngomong sesuatu 5 tips, berapa tips kayak gitu punya kan rame banget. Sekarang kan ya memang orangnya sukanya entertainment. Jadi mau nggak mau, kamu yang harus berubah. Tetap ada unsur edukasinya, itu yang paling sulit ya. Ada unsur edukasi ya, dikemas ke entertainment-nya. Jadi kayak podcast misalnya, aku bawa dirimu misalnya habis cerai atau habis diceraikan,
aku harus tetap membungkusnya itu ada pesan dan edukasi yang bisa disampaikan dengan masyarakat, tapi kayak tetap ngebawain entertainment-nya, lucunya, sedihnya. Nah, sometimes kalau orangnya bego di rumah sana, mohon maaf ya, tapi itu adalah kenyataan, ngelihatnya kayak, mana pendidikannya, kayak gitu punya, cuma dapat sensasinya doang. Karena kalau nggak ada sensasinya, siapa yang mau nonton? Yeah. Edukasi sebagus apapun, kalau nggak ada yang tonton juga percuma kan? Yes. Padahal bisa aja mereka yang nggak nangkep edukasinya di Iya, mana gitu. betul. Kayak misalnya aku bawain tentang Inara Rusli kayak gitu. Kan pada waktu itu kan trending banget kan. Aku pengen kasih tahu penonton bahwa ya kalau kalian berharap dengan laki-laki aja segala hidup kalian pada suami, mengabdi pada suami, cantik untuk suami, aku ke klinik cantikan, berobat perawatan ke Athena cuma untuk suami. Kalian tuh akan kayak gini loh. Kalau kalian nggak kerja, kalian nggak ada value, ketika kalian tinggal suami, kalian tuh 0, 0, kayak gitu punya. Tapi kan nggak bikin gue cuma bawa itu aja. Tentu gue bawa, ya kenapa buka cadar, suaminya bagaimana, terus nyelip lah itu sedikit, kayak gitu punya pelan-pelan. Nah, itu kan, itu yang susah dibungkusnya gitu. Yes. Makanya sekarang kalau misalnya edukasi, nggak bisa yang hard sell juga ya? Nggak bisa. Nggak cuma jualan ya? Kalau jualan bisa hard sell kalau di TikTok ya, kalau edukasi nggak bisa, sulit. Penontonnya ngedrop gitu ya? Iya, andai kata bisa satu video tapi nggak bisa mempertahankan bervideo-video. Tapi kalau misalnya entertainment, ya buktinya kita ngomong kayak gini lah ya. Buktinya kalau kita ngeliat makin di YouTube ya, yang makin rame ini kan konten-konten komedi. Kalau kita ngeliat kan komedian, apalagi sekarang komika ya, stand up komedian ya, itu kan lagi rame semuanya. Yeah. Ya, Pas Teguh, beberapa komedian lah pokoknya, Eca Ora juga lagi naik. Vior gitu kan yang unsurnya benar-benar entertainment. Orang Indonesia butuh dihibur. Yes. Dok, gue mau nanya nih, lu punya skill ini semua dalam membaca kondisi market entertainment, juga market bisnis, planning, dan lain-lain. Kalau kita tarik balik ke ketika dokter masih baru mulai nih, belum terkenal, belum apa, emang lu udah punya skill itu nggak sih? Atau talent itu nggak sih? Lu merasa lu udah punya talent untuk terkenal nggak? Oh enggak, kalau itu aku nggak pernah berpikir. Kalau terkenal aku nggak pernah berpikir akan jadi terkenal dan jadi seperti sekarang aku nggak pernah. Tapi yang dari dulu aku punya 2 skill yang menurutku ada di dalam diriku. Satu, aku bisa mengenal orang. Jadi kalau misalnya kayak ngobrol dengan Leo, aku tuh adalah produser dan sutradara. Aku selalu ngomong kayak gitu. Aku sudah tahu kelemahanmu apa, kelebihanmu apa, terus ke depan aku mau jual kau kayak gimana, mau apain kau tuh, aku bisa. Jadi kayak aku tuh produser dan sutradara. Aku bisa tahu, oh kurang kau ini, bagusnya dirimu ini, majunya kayak gini, jalannya kayak gini. Aku bisa bikinin planning untuk dirimu. Nah itu tuh aku bisa. Jadi kalau kayak karyawan juga, aku bisa tahu tuh, orang ini bagus, jelek, maunya apa, kayak gitu punya. Waktu interview aku bisa tahu ini jadi orang hebat, jadi orang apa gitu. Aku punya kemampuan itu. Yang kedua, aku punya kemampuan kayak planning jangka panjang. Jadi kayak bisa nyusun strategi, bisa nyusun apa ya, perencanaan jangka panjang ini mau kemana. Terus, yang paling gampang tuh kalau lu nyodok bola biliar. Yeah. Nah, kemampuan gue adalah begitu gue sodok bolanya, ketemu bola dong. Nah, gue bisa prediksi semua bola itu kemana. Satu gue bisa taruhkan ke sini, satunya ke sana, walaupun nggak 100% ya. Yeah. Nah, itu kemampuanku. Jadi kayak aku ngelakukan ini, kayaknya efeknya akan kayak gini, terus aku akan lakukan ini lagi, efeknya akan kayak gini. Gitu. Makanya kayaknya kalau menurut gua tiap konten-konten lu walaupun sering kemarin menurut gua lu ada di posisi di overhead dari konten-konten lu. Ada satu masa gua sampai ketika gua nontonin TikTok ya, kayaknya Dr. Richard nggak sejahat itu deh. Kenapa gue scroll, ini kayaknya Dr. Richard manusia paling dibenci di Indonesia gitu. Karena ada beberapa konten lu yang menurut gue lu nggak yang salah gitu. Contoh ya, ini menurut gue pribadi. Seblak. Itu kan jokes doang, ngerti nggak sih? Hari ini gue ngegembel makan di warung gitu kan. Kayak, tapi di hate banget gitu. Tapi apakah itu sudah ada di plan lu semua? Enggak, kalau itu enggak. Kalau itu enggak dan surprisingly ya, banyak sih kan. Dari Elia, makan pinggir jalan, seblak, ada banyak macam sih ya. Tapi aku juga ngerasa, aku ngambil sisi positif sih. Artinya kan orang itu banyak yang cinta dengan Dr. Richard. Orang itu tuh kayak mengharapkan aku lebih. Kayak misalnya kemarin ya, aku bawain Emmy in Battle. Emmy yang
WNA yang diselingkuhin ya. Kan aku bawa sambil agak sedikit tertawa ya di situ ya. Karena kan aku tuh sebenarnya pengen menenangkan suasana dan gaya aku kan memang seperti itu. Dan aku tuh nggak suka ngelihat wanita nangis depan aku. Mungkin kalau host lain di acara TV tuh kok nangis, bagus nangis, rating gue tinggi kayak gitu. Kayak aku tuh nggak suka. Jadi kayak kalau kau nangis tuh aku coba berusaha bawaan hati sih ya, bawaan hati ya. Sudah terbiasa. Tapi itu tuh salah dan nggak enak memang dilihat ketika orang nangis, sebel kayak gitu. Punya kan kita agak ketawa. Walaupun bukan ketawain dia loh. Aku tuh ngetawain suaminya supaya kayak menghiburnya dia kayak gitu. Tapi kan tetap netizen itu kayak nggak pantas loh, nggak pantas. Walaupun cuma 10% ngomong kayak gitu punya. Oke, aku belajar, aku ambil sisi positifnya. Mereka tuh sayang dengan aku. Kalau mereka nggak sayang dengan aku, mereka nggak mau nonton. Iya. Mereka tuh sayang dengan aku, pengen kasih tau ekspektasi mereka tuh tinggi ke aku. Dokter Richard tuh nggak boleh kayak gini loh, kayak gitu. You tuh seorang dokter, you tuh pintar, kami tuh mengharapkan lebih dari dirimu, kayak gitu. Aku ambil sisi positifnya aja. Oke, siap. Aku akan berubah jadi lebih baik. Aku juga manusia kok, nggak apa-apa. Kalian boleh hujat aku, boleh apa aku, boleh kasih bimbingan dengan aku. Aku juga akan selalu jadi lebih baik. Aku bukan orang yang kalau kamu pukul aku akan jatuh ke bawah, enggak. Semakin kau pukul aku, semakin aku naik ke atas. Kalau ada yang ngomong dengan aku, dok, berbahagialah Dokter Richard berantem dengan si ini, berantem dengan si ini, berantem dengan si ini. Karena Dokter Richard makin terkenal. No. Salah ngomong kayak gitu punya. Karena aku orang yang kalau kamu pukul, orang yang kalau kamu katain, orang yang kamu jelek-jelekin, aku bakal naik. Karena aku akan senantiasa membuktikan bahwa aku nggak seperti itu. Yes. Tapi itu juga approach lu terhadap, dalam tanda kutip, kadang netizen itu kan ada yang emang haters gitu ya. Menurut gua kadang netizen itu ada yang tujuan komen atau tujuan ngontenin, apalagi lu yang public figure gitu kan. Banyak yang emang pengen ngejelekin aja gitu. Apakah itu approach lu terhadap mereka? Lu menganggap, oh berarti mereka sayang dengan gua dan mau gua jadi lebih baik? Bisa jadi kayak gitu, tapi aku ngelihatnya juga masyarakat Indonesia kayaknya agak sensitifan ya. Karena mungkin gini ya, kita ngelihatnya ya, kalau misalnya orang berpendidikan, mungkin nggak lo menaruh di suatu komen sesuatu hal yang jelek? Menurut gua sih enggak ya. Nggak mungkin ya? Iya. Nah, kalau kita sekolah tinggi-tinggi, untuk taruh di suatu komen, menghujat jelek, itu tuh nggak mungkin. Yeah. Pernah nggak sih lo ngehujat jelek sampai ke kasar banget? Nggak pernah kan? Nggak punya waktu juga. Dan nggak punya waktu juga. Iya. Ya, satu, karena pendidikan. Yang kedua, kalau misalnya orangnya sibuk dengan pekerjaannya, juga nggak punya waktu juga. Yes. Jadi, siapa sih orang yang komentar hal yang negatif ini? Adalah orang-orang yang tersakitin. Orang-orang yang, mohon maaf, pekerjaannya kurang, pendidikannya levelnya juga kurang, dan mereka itu tersakiti secara finansial. Jadi, sensitif. Contoh nih, kalau lu bokek, segala sesuatu itu pasti jadi sensitif. Misalnya, lu nggak ada duit nih, ya, ada apa-apa itu jadi sensitif. Adik lu aja ngomong apa itu jadi sensitif. Nyokap lu ngomong apa jadi sensitif. Bini lu kan bisa berantem tuh gara-gara duit. Jadi sensitif. Misalnya lu kelili pinjol nih, atau judi online nih kayak gitu punya. Kalah. Sensitif kan? Orang yang judi kan kita sama-sama tahu kan bahwa itu tuh sensitif kan? Emosian. Nah kayak gitu, lewat sesuatunya, gila nih ngomong, makan pinggir jalan tersinggung nih gue kayak gitu punya kan? Padahal sebenarnya kan be aja kayak gitu punya kan? Tapi karena mereka sensitif kayak gitu, jadinya mereka kena. Nah, ya udah kita yang maklumin aja kayak gitu punya. Dan bagi kalian semua yang nonton ini, sekali lagi aku ngomong, nggak ada orang yang berpendidikan dan nggak ada orang yang sibuk dan banyak duit itu nyempetin waktu untuk hit comment untuk ya? cuma datang, cuma head comment terus pergi. Iya. Nggak ada. Sumpah beneran nggak ada. Jadi hindarilah kayak gitu. Karena kadang menurut gua, ya walaupun mungkin haters gua nggak sebanyak lu ya, tapi kadang gua juga pernah, ini orang apaan sih? Makanya Banyakin haters ya? Iya. Oh gitu. Nah, dari dulu fokusku bukan banyakin fans, banyakin haters. Kenapa tuh? Karena gini, haters itu adalah 10% dari semuanya. Oke. Nah, kalau lu nggak bisa naikin fans, lu naikin haters aja. Karena kalau haters lu naikin 10%-nya jadi dari 10 jadi 100, berarti fans lu juga 900. Kalau lu naikin haters lu jadi 1000, tenang aja, fans lu 9.000. Waduh, kayaknya mulai besok gua mau agak berkasus sedikit gitu ya. Iya, karena kalau lu sibuk cuma mikirin kayak tadi aku bilang ya, kayak terlalu sibuk mikirin fans lu, siapa yang percaya dengan lu, akhirnya lu tuh nggak, yang lu kejar itu cuma duit. Karena kan fans ini kan duit kan. Tapi kerjalah karya terus aja. Haters lu kejar aja, mau banyak nggak apa-apa.
Yes. Tetap ya kecuali lo public figure yang dibenci banget ya. Dan gue rasa gue bukan orang yang dibenci banget sih. Jadi kalau misalnya haters gue tumbuh, fans gue juga pasti akan tumbuh. Buktinya gue tetap bisa jualan kan. Tapi seorang Dr. Richard sendiri pernah nggak sih kena mental karena komentar netizen atau haters atau Kena. Pernah? Kena. Tapi kan aku cepat sembuh ya. Jadi kayak Oh, gitu. kena, abis itu kayak diskusi dengan orang-orang terdekat kayak gitu. Tapi habisnya sembuh sih. Aku kuat mental soalnya. Tapi pernah ada momen, udahlah gue nggak usah ngonten lagi lah, capek. Nggak ada. Oh, nggak pernah? Nggak ada. Oh, iya. Cuma gue kadang-kadang bingung aja. Kok orang-orang kayak gini ya. Kayak orang-orang level ini ya seperti ini ya. Kok orang-orang tuh lebih senang dibohongin daripada kita tuh jujur ya gitu. Yes. Nah, ini sebenarnya cerita Dr. Richard ini menurut gue lumayan unik karena banyak transisi yang terjadi. Nggak banyak orang berani ngambil transisi. Kayak di awal, lu kan kerja dulu nih. Gue ada research juga kan. Gue bukan nggak mau usaha. Masalahnya nggak ada duit kayak gimana? Ya maksudnya di awal itu lu usaha, kemarin lu cerita di salah satu podcast juga kan. Gaji lu nggak dikit dok pada saat itu ketika lu buka Athena kan. Dan lu memilih untuk, oke, gue stop bekerja dan gue bisnis sendiri. Itu malah dipecat. Lu dipecat? Gue dipecat. Oh gitu? Iya. Karena? Gue dipecat dapat pesangon. 13 Lumayan. bulan 13 atau 14 bulan gaji. Banyak duit gue, pesangon gue. Nah, tapi lu memilih untuk buka usaha. Ya. Setelah itu, setelah lu udah punya usaha, lu memilih untuk jadi semi-semi public figure, intinya lu ngonten. Iya, akhirnya kak gue terkenal. ternyata orangnya. Itu, tiap kali transisi ada nggak sih kayak pelajaran-pelajaran baru atau kesulitan-kesulitan yang lu baru tahu nih? Oh iya sudah pasti dong. Hidupku tuh semboyanku adalah belajar. Apapun yang terjadi, jatuh pun aku selalu ngomong aku belajar. Setiap hari itu aku pasti belajar. Dengan siapapun aku belajar. Dulu aku cuma belajar dengan orang hebat. Jadi dulu tuh kayak aku pengen banget ngobrol dengan, mungkin ya kalau misalnya dulu waktu gue masih baru ya, gue pengen banget ketemu dengan Leo. Gue pengen belajar dengan dia kayak gitu punya kan. Abis ketemu ngobrol dengan lu, dapat dong ilmu lu kan. Abis itu gue pengen belajar dengan siapa lagi nih? Pak Sandiaga Uno. Pengen banget belajar dengan dia, ketemu dengan Pak Sandiaga Uno. Belajar lagi kan. Habis itu gue pengen belajar dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo. Habis itu gue pengen tanya dengan lo pengen belajar dengan siapa lagi? Kalau udah bentok ya, bingung juga ya? Bingung kan? Nah, dengan siapa tuh? Ya kan bingung kan? Iya. Dan makin ke atas tuh makin sedikit orangnya. Oke. Dulu kan gue pengen belajar dengan direktur. Kalau dulu kan kayak ada farmasi gitu kan. Gue nggak mau ketemu dengan kroco anak buahnya. Gue pengen ketemu dengan manajer ya. Habis manajernya dapat, gue pengen ketemu dengan direktur. Dapat ilmunya kan. Habis itu kan lama-lama kan lo naik kan. Habis itu kayak gue sekarang kan. Kan nggak paling teman-temanku pebisnis kayak gitu punya kan. Habis itu pengen belajar lagi. Belum tentu juga orang yang lebih besar dari gue mau ngajarin gue. Ya kan nggak sudah agak sulit ya itu. Kalau misalnya masih di bawah masih banyak yang bisa ngajarin. Makin ke atas kan makin nggak bisa. Jadi intinya adalah belajar dengan semua orang. Gue bisa belajar dengan karyawan gue bisa belajar dengan tukang sapu, gue bisa belajar dengan OB, gue bisa belajar dari lo, gue bisa belajar dengan siapa aja. Bahkan nonton TV sekalipun gue bisa belajar. Keren. Itu level tertinggi dari belajar sih menurutku. Berarti belajarnya udah nggak milih-milih. Dulu kan termasuk kategorinya milih-milih dong kalau nggak mau. Betul. Benar kan? Dan ketika lo masuk ke kayak gue ya, gue selalu cerita, gue pernah nonton David Beckham. Lo sudah nonton David Beckham? Belum. Di Netflix, nonton deh. Kenapa tuh? Itu keren banget. Bukan filmnya keren. Ya. Ketika gue nonton sesuatu, banyak kan orang tuh nonton cuma nonton aja. Atau ketika lu pernah nggak dengar lagu, tapi lu cuma dengar lagu cuma lewat gitu. Nah kalau di otak gue, begitu gue dengar lagu, gue tuh bisa dengar dentingan dan nada-nada berbeda. Jadi kayak gue pecah. Ada suara seruling, ada suara ting, 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 ting kayak gitu punya. Gue bisa pecah. Ya. Dan begitu juga nonton film. Orang nonton film cuma nikmatin bagus, jelek apa. Gue bisa nilai actingnya kayak gini. Oh kayak gini cara sutradara yang ngedirect. Kayak gue ada di meja meeting mereka, pantengin apa strateginya mereka, bukan cuma dapat karyanya mereka kayak gitu punya. Mau tujuan dia itu apa nih? Waktu di brainstorming tuh gue pecah semuanya. Wah kayak gini tujuan dia ngomong kayak gini punya. Ini salahnya dia, kurangnya dia. Itu tuh yang gue bedah. Jadi kayak nonton David Beckham, orang cuma ngomong, oh David Beckhamnya keren. Di gue dapat kesimpulan. Menurut gue David Beckham itu harus dihujat. Orang hebat itu pasti dihujat. Dia ngegolin dihujat nggak? Dihujat. Kagak ngegolin dihujat nggak? Dihujat. Dia menang dihujat nggak? Dihujat. Kagak menang dihujat nggak? Dihujat. Artinya semua orang hebat
Itu ditakdirkan Untuk dihujat. karena orang tuh berharap lebih dengan dia. Nah, disitulah gue dapat ilmu yang tadi gue ceritain dengan lu tadi di awal tadi. Bayangin nonton David Beckham yang orang nonton cuma biasa aja, tapi gue dapat satu insight yang berbeda dari dia kayak gitu. Dan orang yang hebat adalah orang nggak begitu dengerin itu. David Beckham kalau diwawancara ya udah sudah biasa kok dibenci sama kan sampai sekarang pun juga tetap dihujat ya gitu, tapi tetap maju. Dan manfaatan hujatan mereka itu untuk jadi diri kita lebih baik. Wih, keren. Dok, gue mau nanya dong. Jadi kan sekarang ini lu pengen lebih dikenal sebagai pebisnis kan tadi lu bilang ya. Sekarang total kalau misalnya karyawan itu ada berapa, Dok? Wah, nggak ngitung gua. Nggak pegang Tapi di ratusan? Hampir 1.000 kayaknya. Hampir 1.000? Oke. Ada satu hal menarik yang gue tangkep ya ketika di podcast sebelumnya lu datang ke podcast orang gitu. Lu bilang kalau lu nggak percaya duit untuk menghasilkan duit. Tapi lu percaya kalau duitnya itu lu masukin ke bisnis. Nah itu kenapa tuh, Dok? Sampai Bitcoin datang kayaknya. Ini udah direvisi ya, versi revisinya ya udah masuk Bitcoin gitu ya. Serem Bitcoinnya ternyata ya. Sampai Bitcoin datang itu gue nggak percaya. Dari dulu tuh kayak semua orang yang datang ke bank ya, orang bank ya. Dan zaman dulu kan paling doyan tuh kan, kalau orang banyak duit kan, yang paling sering datang tuh adalah orang bank ya. Tabung di sini aja, bunganya segini. Gue nggak pernah mau. Menurut gue itu tuh duit kecil sih. Jadi kayak dapat bunga 3%, 4%, 5%, atau bahkan kalau misalnya kita deposito kan 5,5 atau 7% ya. Menurut gue itu kecil sih. Karena kalau bisnis kan kita untungnya kan bisa 20, 30 atau bisa 100% ya, misalnya gitu tergantung bisnisnya ya. Jadi menurut gue harusnya ke bisnis sih, bukan disimpan di duit sih. Dan nggak ada orang kaya dari menabung. Jadi salah itu. Menabung pangkal kaya. Salah. Ya, berbisnislah, berinvestasilah, maka kamu akan kaya. Jangan menabung. Putar. Tapi berarti lu diversifikasi bisnis terus apa gimana? Gue punya tabungan, gue punya apa ya namanya, dana cash lah kayak gitu punya. Tapi selalu putar. Gue lebih percaya dengan bisnis tuh duitnya jadi lebih untung gitu. Yes. Nah ini gue mau bahas tentang tadi kan lu bilang kalau misalnya sekarang entertainment dan juga bisnis itu dua hal yang nggak bisa dipisah. Nah gue mau nanya, ketika pertama kali lu mulai ngonten, apakah lu udah tahu kalau misalnya ini adalah dua hal yang nggak bisa dipisah? Nggak tahu. Berarti awalnya ngonten aja gitu? Iseng aja. Apa konten pertama lu yang booming? Review skincare abal-abal. Pertama kali gue buat YouTube itu adalah perkenalan diri. Aku masih ingat pakai baju biru pada waktu itu kotak-kotak, kasih perkenalan diri, dan itu tuh senang banget di YouTube 10.000 yang nonton ya, 10.000. Itu video pertama. Dalam 1 atau 2 hari itu 10.000 yang nonton. Dan itu tuh senang banget karena aku ingat kata-kataku dengan istri pada waktu itu. Aku ngomong cowok-cowok lain, itu jajannya ke KTV, karaoke, jajan cewek, aku bilang kan, atau jajan yang lain. Aku mau jajan, aku bilang. Dan aku mau jajan beli kamera. Dan aku mau gaji karyawan untuk kamerain sama ngedit, aku bilang. Pada waktu itu kan ya cukup cost ya pada waktu itu ya, beli kamera kan mahal kan, 20 juta pada waktu itu kan, belum lagi karyawannya, belum lagi gaji editornya, laptopnya lagi ya gitu. Aku mau jajan, aku bilang, tapi daripada aku ke TV, aku bilang kan. Ini trik meminta izin yang lumayan efektif ya. Gue mau beli mobil baru nih daripada gue jajan yang lain gitu ya. Tapi istri waktu itu perbolehin, makanya aku coba. Goods jalan, bagus, senang, bikin konten lagi, bikin tentang skincare abal-abal, nah di situ mulai naik. Tapi pada saat itu ketika lu bikin konten skincare abal-abal, lu kan tahu bakal ada musuh-musuh yang muncul kan? Atau gue kan idealis, gue kan kayak, gue nggak peduli, kalau gue sudah bilang itu benar, nggak peduli gue. Lu pun gue bisa lawan. Kita temenan nih, Besok lu jualan skincare abal-abal, gue nggak peduli. Mau itu Leo sekalipun, gue nggak peduli sama lu. Itu idealisme gue. Yes. Sampai akhirnya berkasus dan kejadian. Kayak gitulah kira-kira. Tapi itulah Richard Lee. Itulah seorang dokter Richard Lee yang ngelihat sesuatu. Kayak aku kan berteman dengan salah satu dokter ya. Kalau kalian ngelihat kan ada riwayat, ada satu dokter berfoto dengan aku, sempat katanya mau kerjasama, temenan, adik aku kayak gitu punya kan. Tapi akhirnya kita agak sedikit selisih paham, ribut. Bahkan aku mereview dia beberapa kali. Bahkan kemarin aku malah nge-spill bahwa dia kegerebek lagi secara besar-besaran di Denpasar, kliniknya, kayak gitu, punya pakai skincare abal-abal. Dan aku ngomong
aku nggak peduli. Mau dia kawanku, mau dia siapa, aku nggak peduli. Jangan ganggu idealismeku di sini. Karena menurutku ketika kamu merusak wajah orang lain, ketika kamu merusak masa depan orang lain, kamu nggak pantas jadi temanku. Kamu nggak pantas jadi temanku. Yes. Tapi setelah lu lakukan itu semua sampai akhirnya berkasus dan lu lihat balik, worth it nggak sih? Worth it. Worth it. Worth it. Ada yang lebih worth it daripada duit, daripada segala sesuatunya adalah ketika kau ketemu dengan orang dan orang tuh ngucapin terima kasih. Makasih ya, Dr. Richard, gara-gara kamu aku jadi sembuh dari skincare abal-abal. Gara-gara kamu aku nggak pakai skincare abal-abal lagi. Gara-gara kamu aku jadi punya masa depan, punya pekerjaan. Gara-gara kamu. Karena duit lu udah punya. Yeah. Kita kan ngumpulin pahala cuy sekarang. Kita ngumpulin kebaikan lah. Dan aku ngerasa kayak apa yang kulakukan ini bisa nolong orang lain. Dan kalau dibalik juga, lu kan ngeliat dari sisi jeleknya tuh. Worth it nggak dengan apa yang terjadi? Lu di penjara, lu ini, lu itu. Tapi kalau gue nggak lakuin itu, menurutku gue bisa keluar dari penjara. Menurut lu kenapa gue bisa selesai dari kasus ini, bahkan dianak emaskan dan dipuji-puji orang? Kenapa? Karena kebaikan gue. Yeah. Karena orang ngelihat ketulusan hati gue. Jadi kayak apa yang gue lakukan itu dua mata pedang. Ada yang berterima kasih, ya nggak mungkin dong yang penjual skincare abal-abal yang bilang terima kasih Dr. Richard. Ini sedikit hadiah tuh Dr. Richard. Sudah nge-spill bisnis kami seperti itu ya, nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Iya. Ya wajar lah dia benci, dia marah. Ya wajar dong dia sebel gitu. Yes. Lucu sih, gue kemarin kan juga kasus yang lama itu naik kembali gitu karena ada itu sosoknya itu adalah ceritanya. Dan ada beberapa komentar, banyak komentar yang bikin gue salfok. Katanya doa Dr. Richard menembus langit. Boleh doain gue juga nggak dok? Doain gue kaya gitu ya? Doa orang terzolimi ya. Doa orang terzolimi. Ya itu gue ngakak banget sih. Itu gue ditanya ya. Gue ditanya oleh seorang artis. Gue sebut aja namanya di sini. Seorang artis Kartika Putri bertanya dengan saya. Sampai kapan Richard Lee akan mengungkit-ungkit hal ini dan akan menyinggung-nyinggung hal ini? Aku kasih tahu ya. Aku ngerasa aku keren banget loh, sumpah. Aku nggak pernah ngerasa sekeren itu. Aku buat konten untuk skincare abal-abal. Aku buat konten untuk nolong wanita Indonesia. Aku buat konten untuk menyelamatkan wanita Indonesia. Tujuanku itu. Dan ketika aku lakukan itu, ada LP, ada penjemputan paksa, ada di penjara, ada dikriminalisasi. Aku ngerasa aku keren. Karena sesuatu hal yang kau lakukan baik. Tapi kok seperti itu kan, aku ngerasa diriku tuh keren dan nggak semua orang bisa seperti itu. Dan at the end of the day, pada akhirnya aku menang pra-peradilan di mana dinyatakan kriminalisasi, kau tidak bersalah, kasusmu tidak pantas naik, kau disita secara tidak terhormat, kau disita secara tidak sah, yang penarikanmu itu semuanya tidak sah, kayak gitu punya. Keren nggak kok? Aku ngerasa aku bangga sih. Dan kalau kau ngomong sampai kapan kau akan bahas-bahas ini? Sampai anak cucuku lahir. Karena anak sudah sih. Itu sesuatu yang keren banget. Karena menurut aku itu keren banget. Andai kata di sini Bapak Presiden Soekarno, mantan Presiden kita Soekarno masih ada ya, pasti dia akan cerita terus perjuangan dia, baca teks proklamasi dulu. Terus Belanda ngomong, sampai kapan sih kau menyinggung itu? Iya. Sampai kapan Pak Soekarno kau akan menyinggung itu? Sampai seterusnya lah. Sampai seterusnya lah, gila. Kalau sampai 500 tahun lagi masih ada, gue akan bahas terus. Karena itu tuh hal yang paling keren, di mana semua pada waktu itu kayak nggak ada yang mau bacain teks proklamasi, Bapak Presiden Soekarno bacain teks proklamasi, dan Indonesia merdeka. Bangga nggak? Keren nggak? Bahkan waktu dia masuk penjara atau apa, aku sih ngerasa diriku keren ya, makanya gue bilang, sampai kapanpun akan gue bahas kok, tenang aja. Yes. Dan gue lihat lu itu seorang yang selalu tahu hal-hal yang dalam tanda kutip berpotensi untuk viral gitu. Itu emang tadi kan kita udah bahas ya, itu emang skill lu membaca kondisi market atau bagaimana. Cuman, apakah sekarang masih seorang Dr. Richard yang melihat itu semua atau udah dilempar ke tim? Itu yang pengen gue tahu sih. Karena gue lumayan amazed itu sama podcast lu itu salah satunya, tiap kali ada yang viral, besoknya udah pasti ada di podcast Dr. Richard.
mau orangnya di ujung Indonesia pun bisa tuh nongol tuh di podcast Dr. Richard. Itu prosesnya gimana sih, Dok? Timku juga bagus. Aku sudah bikin super tim juga sekarang. Jadi aku nggak mau main sendirian, aku mau bikin tim juga. Dan aku juga nggak pengen rekrut orang yang biasa lagi sudah. Aku pengen rekrut orang hebat. Supaya aku sangat terbantu ya. Aku juga pengen kayak gedein tim. Tim lah, main tim. Tapi tim yang baik kan juga butuh leader yang baik ya. Kalau leader punya visinya apa, harusnya timnya akan sangat berguna. Tapi ini semuanya kerja sama tim. Ada nggak kayak rahasia dapur teknik viral ala Dr. Richard gitu? Nggak ada sih. Nggak Lihat ada. peluang aja. Kan sama sih semuanya. Kan mungkin kalau dilihat bukan aku pintar viral sih. Ada beberapa orang kan memang bisa melihat peluang lebih baik. Ya. Ada beberapa temanku tuh memang bisa melihat peluang bisnis. Ngelihat kayak misalnya ada kerusuhan, dia bisa tahu nih mau jualan apa gitu ya. Ada loh orang-orang yang ketakutan dia malah ini. Kayak ada temanku ketika perusahaan apa bangkrut kayak gitu punya, dia bisa ngelihat peluang kayak gitu. Jadi kayak ada orang-orang tertentu yang bisa melihat peluang kan. Aku kan juga mungkin dianugerahi Tuhan orang yang bisa melihat peluang lebih lebar ya. Jadi kayak makanya dalam entertainment kayak aku bisa ngelihat peluang. Kayak ini bakal viral nih. Kayak datengin dia nih kayaknya bakal bagus nih kayak gitu punya. Kayak tapi terlepas dari itu yang paling penting itu adalah bungkus. Dia mau viral, kayak gimana cara bungkusnya ke edukasi itu. Yes. Karena gue akui nggak semua orang itu punya skill untuk membungkus sesuatu yang viral, tapi juga akhirnya itu ke arah yang masih aman. Karena sesuatu yang viral itu kan selalu ibarat kata kayak bola panas gitu. Pedang bermata dua. Kalau salah main, kita yang kena. Tapi lu selalu dalam tanda kutip itu aman dan end up jadi orang yang baiknya gitu. Gua beneran salut sih. Ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama pengalaman. Pengalaman akan kasus dengan artis kemarin itu membuat gue jadi belajar banget, tahu yang mana jurang, tepi jurang dan di dalam jurang, jadi lebih tahu. Dan yang kedua, yang paling penting niat. Istriku selalu ngajarin ke aku bahwa yang penting itu adalah niat dari hatimu. Ketika kau punya niat baik, apapun itu, kalau kau salah sekalipun kau akan bisa baik. Contoh kayak gini, aku punya niat baik nih dengan dirimu nih. Tapi pada perjalanannya ada yang gak enak nih. Tapi ketika kau bisa niat baikku, maka kau akan memaafkan. Tapi kalau misalnya niatku sudah jelek, niatku mau menghancurin kau, kayak gitu punya, nah itu tuh sudah nggak akan balik kok. Jadi walaupun aku kayak jatuh berkali-kali, misalnya kayak masalah apa ya makan pinggir jalan atau apa-apa, tapi kan bisa comeback terus kan, selalu bisa comeback. Karena kayak aku memang nggak punya intensi untuk merendahin kalian loh kayak gitu punya. Aku nggak, itu jokes biasa aja sih, cuma ya mungkin agak sedikit sensitif kayak gitu, mohon maaf lah. Dan nggak ada intensi miskin lo, tahan lo kayak gitu punya. Kalau kayak gitu kan orang bisa ngeliat ya. Jadi kayak intensiku tuh nggak ke situ kayak gitu. Tapi ya mungkin ada nada yang nggak sengaja atau nggak enak, makanya gue bisa comeback terus. Karena nggak ada intensi. Jadi kalau lu pengen buat kayak gitu juga, lu murniin diri lu aja. Intensi tuh pengen apa? Lu bahas skincare abal-abal. Intensi tuh pengen apa? Pengen jatuhin orang itu, atau pengen kasih tahu si pasien, jangan pakai ini. Karena ini berbahaya. Itu berbeda loh. Itu sangat berbeda. Lu pakai, ini kita skincare abal-abal misalnya. Kalau lu pengen jatuhin dia bisa. Tujuan lu kan sama. Lu review kan jatuh kan dia kan. Tapi kalau tujuan lu bukan ke skincare-nya, tapi ke pengen nolong dianya, karena kau pakai ini, hati-hati loh kalau kau pakai ini. Karena isinya ini. Itu berbeda, intensi. Jadi jaga diri hatimu dengan baik aja. Yes. Jadi yang gua nangkep itu adalah elunya itu bahkan ketika lu mereview skincare abal-abal, emang tujuan utamanya bukan mau menjatuhkan si ininya. Sama kayak misalnya kayak gini ya, bantuin orang yang viral ya. Janda-janda yang lagi viral contohnya. Dapat nggak pamor, dapat nggak engagement, dapat. Tapi dari dalam hati bukan itu yang aku inginkan. Dari dalam hati selalu kasih tahu, Richard, kamu tuh sudah dikenal, podcastmu sudah bagus, pendapatmu tuh didengar. Ngapain lagi kalau kau cuma cari ini doang kayak gitu. Tapi harus ada apa yang bisa kau bantu ke mereka. Makanya setiap kali aku podcast ke aku kan bukan cuma dapat viewers, tapi kamu juga akan dapat teman. Mereka bermasalah hukum aku bantuin, mereka mau buka bisnis aku bantuin, kayak gitu kan. Jadi kayak
ada relation di sana, ada kebaikan di sana, itu yang jalan sih. Jadi tujuannya, intensinya apa, balik lagi. Yes. Karena gue jujur ya dok, di awal pas gue belum kenal lu secara langsung ya, menurut gue lu itu songong dan ini sih. Yang kelihatan ya. Kelihatan, tapi setelah kenal lu, menurut gue lu orang yang tulus dan baik banget sih. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini gue lagi di studionya Dr. Richard nih, bukan di studionya gue. Jadi gue hostnya, tapi gue lagi numpang di studionya dia gitu. Yes, mungkin ini kita masuk ke topik terakhir yang mau gue bahas nih dok. Gue mau bahas sedikit tentang TikTok ya. Jadi kemarin lu megang rekor 41 miliar. Dan setelah itu TikTok Shop ditutup. Ibarat kata pas lagi sayang-sayangnya itu ditinggal gitu kan. Itu lu udah tahu duluan belum sih sebagai kreator besar? Karena banyak yang bilang kreator besar udah pasti tahu duluan nih TikTok Shop bakal ditutup. Nah, taunya last minute juga. Last minute juga. Dan aku nggak nyangka malah itu akan ditutup. Jadi, karena aku pikir kayak bakal ada negosiasi, kayaknya bakal nggak ditutup kayak gitu. Aku nggak expect sama sekali itu ditutup. Dan big surprise itu ditutup. Tapi setelah dibuka kembali, menurut lu bagaimana? Apanya nih? Secara traffic, secara penjualan? Belum balik. Tapi belum baliknya bukan karena TikTok menurutku. Kenapa tuh? Boleh tanya dengan teman-teman yang lain, mungkin yang di video ini, yang nonton dari video ini, tanyain dengan teman-teman, apakah perekonomian Indonesia jauh lebih baik? Terakhir yang aku tahu agak baik itu November ya. Setelah November, Desember itu anjlok. Hampir rata-rata semua perekonomian. Kalau pengen ngecek perekonomian ya, paling gampang itu ya, cek pegadaian sih. Kalau banyak yang gadain, berarti ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Oh gitu? Atau pengen cek ke toko emas, kalau banyak yang jual, artinya ekonomi kita tidak baik-baik saja. Tapi kalau banyak orang beli emas, artinya perekonomian kita bagus. Nah, dari Desember setahuku, Januari, Februari itu masih anjlok. Maret masih anjlok. Jadi daya beli masyarakatnya yang terganggu. Daya beli masyarakatnya yang belum baik-baik saja. Maka ketika TikTok masuk, ya masih nggak begitu bisa nendang. Karena perekonomiannya yang lagi benar-benar di bawah. Kayak harga beras juga naik kan, kalau nggak salah ya. Harga apa lagi naik ya? Telur juga naik. Pokoknya. Dan sekarang ada isu kalau ada kemungkinan nih mau ditutup lagi. Ada opsi mau ditutup lagi. Kalau dari lu sendiri pendapatnya gimana? Sebagai seorang pemegang rekor penjualan live streaming terbesar di TikTok, itu kan gua harus nanya ya. Pendapatku tidak akan berubah apapun. Tapi bagi petinggi-petinggi yang mendengar ini, Pak, ayolah Pak. Kita ini kan dunia sudah maju ya Pak ya. Kalau kita ngomong, ini kan media sosial harus dipisah dengan e-commerce kayak gitu punya. Pak, zaman dulu Pak, TV itu kita nonton di TV Pak. Sekarang TV ini nggak ada guna Pak. Itu ada di handphone. Bapak nggak bisa dong ngomong, jangan dong acara ini ada di YouTube, acara ini ada di handphone. Harus ada di TV. Kesian yang beli TV. Nggak bisa kayak gitu Pak. Kita nggak bisa menghindarin kemajuan dunia. Ya kalau kita ngomong kayak gitu, wartel juga sama Pak. Wartel juga teriak, gara-gara handphone, gua ditutup. Dunia itu bergeser, mau tidak mau, suka atau tidak suka, semua itu akan bergeser ya. Akan ada suatu penemuan besar. Bapak nggak bisa menahan ini semuanya, nggak bisa nahan ini semuanya. Yang paling penting adalah, saya setuju sih, bahwa perizinan itu penting. Di review perizinannya, aku setuju, bukan nggak setuju ya. Persaingan bisnis yang adil itu penting, aku setuju. Tapi di luar itu Pak, janganlah Bapak mengurangin kekuatan media sosial. Yes. Nanti kalau ada yang baru lagi, misalnya tek-tek misalnya, Bapak juga bilang nanti kan, gara-gara ada tek-tek nanti kan, Instagram susah. Udah kita batasin aja tek-tek, ya nggak bisa kayak gitulah. Yeah. Karena tek-tek menggabungkan antara ini dan ini, nggak bisa kayak gitu. Ya namanya kita di persaingan sih. Yes, karena menurut gua ini problemnya itu, ibarat kata kalau kita punya rumah, lampunya rusak, lu ganti lampunya, bukan bakar rumahnya gitu. Jadi kalau emang masalahnya di perizinan ya, perizinannya dibenerin. Sama Pak, Oke Vision itu juga teriak-teriak Pak. Aku sebut merek deh jadinya. Mereka juga teriak Pak, teriak yang sama Netflix. Terus ke Smart TV. Smart TV sekarang kan lu hidupin TV kan langsung kan? Nyambung. Langsung lu tanpa beli kotak-kotak apaan lagi kan kayak gitu punya kan, lu bisa nonton apa aja, channel apa aja tanpa langganan, beli langganannya cuma bayar internet doang, lu bisa semuanya ngecek. Ngomel nggak mereka? Ngomel. Bapak nggak mau lindungin mereka? Ini nggak boleh, platformnya harus terpisah.
Nggak boleh digabungin, nggak harus ada kotaknya gitu. Harus ada kotak ya. Harus ada kotak ya kan gitu ya kan. Ini TV nggak boleh Netflix, harus ada VCD. Kesian yang jualan VCD. Alamak. Oke. Nah, oke dok, ini gue udah mau masuk ke pertanyaan terakhir nih dok. Setelah semua hal yang udah dokter lalui ya, sebagai pernah kerja dengan orang lain, pernah jadi pebisnis, pernah jadi public figure juga. Kalau misalnya dokter dikasih kesempatan ya untuk balik ke titik awal, di mana dokter mungkin baru resign, ya baru mau bangun bisnis, belum terkenal. Apa satu saran yang bakal dokter kasih ke diri dokter pada saat itu? Jangan ragu untuk berbisnis ya. Aku kan nggak sengaja bisnis ini, karena aku dipecat doang. Kalau aku nggak dipecat, Tetap lanjut ya? aku tuh cinta banget dengan Sinarmas. Aku tuh kan 6 tahun di Sinarmas Group jadi dokter, terus bukan jadi dokter biasa, jadi kayak direktur medis di situ, jadi kayak besarin klinik dari cabang cuma 1 jadi 18 klinik di situ. Justru di situ belajarnya banyak. Dan aku tuh sangat mencintai pekerjaanku pada waktu itu. Jadi kayak hidup matiku tuh memang kayak aku pikir kalau seumur hidup kerja di situ kayak gitu punya. Bakal bikin rumah sakit, bakal apa gitu. Tapi kan kenyataan berbeda. Semua orang yang sayang dan support aku pada waktu itu dimutasi atau dikeluarin. Sehingga kayak presiden, kalau ganti presiden, menterinya semuanya dicopot. Nah, aku salah satu menteri kesayangan, kenalah imbasnya itu. Kena imbasnya, karena presidennya ganti, aku karena menteri kesayangan pula, jadi aku kena. Dan aku dipecat kan, karena kayak kaki tangan presiden yang lama gitu kan. Aku ditawarin, karena aku 6 tahun kerja, 6 kali 2, 12 tambah 2 bulan bonus, 14 bulan gaji aku keluar. Gara-gara itu aku berbisnis. Jadi kalau nggak dipecat, mungkin aku nggak pernah berbisnis. Tapi pesannya adalah jangan ragu untuk Jangan ragu untuk berbisnis. Apalagi untuk orang-orang pintar, untuk orang-orang cerdas ya. Jangan ragu untuk berbisnis. Ketika kamu bisnis, kamu bisa multiply itu. Aku masih ingat terakhir, setelah aku berhenti dari Sinarmas, ada rasa sakit hati. Ya kan, cinta yang besar kan menyebabkan sakit hati yang besar. Ya. Setiap hari aku memimpikan orang, karena aku dipecat kan. Orang dari Sinarmas itu datang. Ini benar-benar aku hayalin. Orang dari Sinarmas itu datang. Dr. Richard, kami menyesal sudah memecat Anda. Sejak kami pecat Anda, klinik jadi berantakan. Karyawan jadi terlantar. Silakan sebutkan gaji berapa yang kalian inginkan. Sumpah, aku menghayalkan itu. Every day, every month lah. Ya. Pokoknya sering lah. Pokoknya aku membayangkan itu. Sampai detik aku jadi sukses seperti sekarang, terbalik kata-kataku. Untuk yang pecat aku pengen ngomong, ayo sini. Saya gaji kamu di sini. Yes. Nah, ini closing statement ya, Dok. Ngakak banget sih. Iya kan, soalnya masih udah berganti ya. Iya, sudah berganti. Oh, udah berputar ya. Bos-bos yang di luar sana kayak gitu kan. Bapak siapa, aku sebut nama lagi nanti kan, HRD di Jakarta yang katanya hebat yang memecat saya itu. Ayo Pak, sini Pak, saya butuh Bapak. Ini boleh kerja dengan saya. Sebutkan gaji berapa yang Bapak inginkan. Nah, jadi buat yang merasa silahkan langsung kontak ya. Udah punya kontaknya ya. Dok, closing statement ini buat penonton yang udah nontonin kita, apalagi sampai akhir nih, Dok. Berarti mereka either sangat terinspirasi atau merasa sosok Dr. Richard ini, gue pengen nih sedikit banyaknya itu bisa seperti Dr. Richard. Apa pesan dokter buat penonton yang udah nontonin sampai akhir? Terus berkarya, jangan cari duit. Pokoknya hilangkan pikiran tentang uang. Bikin karya sebaik-baiknya saja. Kalau kalian bikin karya, uang akan ngikutin kalian. Ingat sekali lagi ya, jangan pernah kejar uang, tapi kejar karyanya. Kalau kalian kejar uang, kalian akan jadi budak uang. Kalau kalian kejar karya, uang yang akan kejar kalian semuanya. Keren banget. Thank you, Dok. Udah jadi tamu di podcast gue hari ini.